6. Lukas, temani aku. Lirih manja Sonya. Mereka sudah sampai di hotel. Lukas membaringkan Sonya ke tempat tidur. Tidak sengaja roknya tersingkap hingga kelihatan celana dalam berenda yang transparan serta pangkal paha yang begitu mulus. Ketika dia buka jaket dan blazer Sonya, tank topnya juga ikut melorot, memperlihatkan buah dada segenggam indahnya. Lukas menelan ludah. Dia memperbaiki rok dan tank top Sonya, lalu menyelimutinya. Dia duduk di pinggir tempat tidur, berusaha keras menahan gejolak birahi yang terbit. Tidur ya, Sonya. Lukas mengusap rambut Sonya, sampai perempuan itu tertidur. Lukas mau beranjak dari tempat tidur namun ditarik oleh Sonya sampai tubuhnya menindih tubuh Sonya. Tinggallah bersamaku, Lukas. Jadilah hadiah ulang tahun terbaikku malam ini. Bisik Sonya. Tidak, Sonya. Lukas berkata halus. Dia berusaha bangkit, tapi Sonya memeluknya erat. Sehingga ketika dia berdiri, Sonya masih nempel, menggantung seperti koala. Lukas berusaha melepaskan jeratan Sonya. Aku menginginkanmu, Lukas. Setidaknya untuk malam ini saja. Tidurlah bersamaku. Kabulkanlah, Lukas. Sonya menangis terseduh-seduh. Lukas tidak ada pilihan lain. Dia memeluk Sonya, menenangkannya. Sonya berusaha membuka kemeja dan mencium dada Lukas, namun dihentikannya. Tidak seperti ini, Sonya. Sorry. Sonya menangis lagi. Air matanya banjir. Lukas menenangkannya sampai tertidur. Setelah cukup terlelap, dia meninggalkan Sonya. Dia sudah bulat, tidak mau kembali ke kehidupan masa lalunya. Lukas pulang naik bus. Dia merenungi malam ini. Sembari itu dia mengecek ponselnya, melacak keberadaan Melanie. Anehnya, titik GPS-nya masih di parkiran gedung. Dia mesti cari cara agar bisa menaruh GPS-nya di ponsel Melanie. Turun dari bus Lukas berjalan kaki ke rumah kontrakannya. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, aku tahu tentang pertunanganmu dengan CEO Sukma Group itu. Kata suara di seberang. Anton, kurang ajar. Sudah kubilang jangan ganggu aku lagi. Lukas heran, dari mana Anton tahu? Suka tidak suka, Komandan, aku akan tetap tinggal di kota ini. Aku akan bantu kau menjaga calon istrimu. Kakak ipar Melanie. Enyah kau. Lukas mematikan telepon dan memblokir nomor tersebut, meski dia tahu itu tidak ada gunanya. Dari mana Anton tahu kalau dia ditugasi menjaga Melanie? Keesokan harinya di kantor, Lukas menemui Sonya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Lukas. Aku tidak apa-apa, tapi tadi aku bangun di kamar hotel. Apa yang terjadi ya? Jawab Sonya polos. Kamu mabuk? Aku antar kamu pulang, tapi aku tidak tahu rumahmu. Jadi ku bawa kamu ke hotel. Sonya memekik. Hotel? Oh, apakah tadi malam kita? Sonya membuat gestur bercinta. Tidak, tidak sampai situ. Sonya tersenyum jahil. Kalaupun iya, tidak masalah kok, Lukas. Aku tidak akan marah. Justru aku senang. Kita tidak melakukannya. Tegas Lukas. Tidak usah malu. Soalnya tadi aku bangun hanya menggunakan pakaian dalam. Apakah benar kita tidak melakukannya? Lukas ingat, semalam Sonya masih mengenakan pakaian lengkap. Ini pasti Sonya mau menjebaknya. Tidak Sonya. Kita tidak melakukannya. Sudah aku bilang. Sonya tersenyum jahil lagi. Dia mendekatkan wajahnya ke Lukas dan berbisik, aku harap kamu melakukannya. Bagaimanapun, kamu harus bertanggung jawab, Lukas. Lukas mendorong Sonya. Bertanggung jawab apa? Tadi malam kamu mabuk sekali. Yakin aku mabuk banget semalam. Lukas tidak percaya ini. Sonya, apa maksudmu? Kamu tidak memberi hadiah ulang tahun yang layak buatku, Lukas. Seusai melakukan tugas rutinnya, Lukas dipanggil ke ruangan Mario. Di jalan dia ketemu Maria. Satpam cewek itu memandang Lukas dengan pandangan jijik dan marah. Tak kuduga kamu seperti itu, Lukas. Lukas mengernyit tidak mengerti. Maria, ada apa? Jangan sentuh aku. Maria pergi. Karyawan yang bekerja di lantai 18 pada memandang Lukas dengan jijik. Bahkan tadi pagi di lobi pun pandangan yang lain juga seperti itu. Lukas masuk ke ruangan Mario. Silakan duduk, jagoan Lukas. Cemooh Mario. Ada apa ya? Ada rumor yang beredar. Tadi malam kau membawa Sonya ke hotel dan menidurinya. Betul. Lukas mendesah gelisah. Sonya sudah kelewatan.
Seharusnya dia tidak menerima ajakan perempuan itu. Itu tidak benar. Yang mana yang tidak benar? Karena buktinya kau membawa Sonya ke hotel. Bukti reservasinya atas namamu. Lihat, perempuan mabuk dan hotel. Bagaimana lagi kau bisa mengelak kau tidak menidurinya? Saya tidak menidurinya. Jawab Lukas tegas, tangannya mengepal. Jawaban itu agaknya sulit untuk diterima. Laki-laki tampan sepertimu yang suka menggoda cewek-cewek di sini, akan tahan dengan tubuh seperti Sonya punya. Sonya sendiri merasa kau menidurinya semalam. Sangat disayangkan, jagoan Lukas, kau viral dengan aksi heroikmu di bank, tapi kau begitu oportunis kalau bersangkutan dengan perempuan. Kau memanfaatkan perempuan mabuk demi melampiaskan nafsu. Sangat tidak terpuji. Mario menghakimi. Yang terjadi tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Lukas menjelaskan kejadian semalam, termasuk dia dihadang pemuda berandalan. Di akhir, Lukas merasa itu tidak ada gunanya. Dia sudah dihakimi. Dia yakin, gosip ini sudah beredar. Cerita Sonya tidak seperti itu. Di situasi seperti ini, saya lebih percaya si perempuan. Lukas, tindakanmu itu melanggar peraturan di perusahaan ini. Kau tidak bisa berbuat begitu kepada karyawan di sini. Itu pelecehan seksual namanya. Lukas kesal. Mau Anda apa? Silakan putuskan sekarang. Hentikan omong kosong ini. Kau diberhentikan dari kantor ini. Oke. Lukas beranjak berdiri. Di pintu tiba-tiba muncul seorang mengenakan jas hitam, seperti agen rahasia. Itu, bukan keputusanmu, kata orang itu kepada Mario. Mario langsung berdiri sigap dan menunduk hormat. Pak Lee, kau Lukas Brata? Tanya laki-laki itu kepada Lukas. Ya, ikut aku. Mario makin penasaran. Siapa Lukas Brata sebenarnya? Kenapa dia dipertahankan seperti itu oleh Sukma Group? Yang datang tadi adalah tim keamanan khusus yang biasa mengawal para CEO dan pemilik saham. Sebutannya Grup 3. Lukas diantar ke lantai 16. Lee, orang yang mengantarnya tidak berkata-kata sama sekali. Lukas disuruh duduk di sofa di lantai 16. Lee pergi begitu saja. Lukas Brata, tanya seorang sekretaris. Ya, mari ikut saya, Bu Grace ingin bertemu. Sekretaris itu mengantarnya. Siapa lagi ini Bu Grace? Batin Lukas. Selamat datang, Lukas Brata. Saya merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Sapa Bu Grace. Lukas menjabat tangannya, bingung. Sama-sama, Bu Grace. Benar, saya Grace, salah satu pemegang saham terbesar di Sukma Group. Kebetulan saya juga yang membentuk Regu Grup 3. Tim keamanan elit untuk mengawal para CEO, pemegang saham dan keluarganya. Mari duduk. Lukas waspada. Oh, saya juga merasa terhormat. Boleh saya tahu kenapa saya dipanggil kemari? Karena tadi saya diinfokan sudah dipecat. Grace tertawa. Abaikan Mario, dia tidak punya wewenang untuk memecatmu. Kau aset terbaik. Kau dipanggil kemari untuk direkrut masuk ke Grup 3. Boleh ceritakan sedikit tentang dirimu? Saya penasaran, karena Pak Haryanto sendiri yang meminta saya untuk merekrutmu. Saya hanya seorang satpam Bu. Dulunya saya belajar bela diri sekadarnya saja. Grace mengernyit, tidak terlalu percaya. Menarik, nadanya terdengar mencemooh. Saya ambil alih dari sini. Pak Haryanto tahu-tahu muncul di belakang Bu Grace, menghentikan pertanyaan lanjutan. Oh, Pak Ketua, silakan. Lukas mengikuti Pak Haryanto keluar ruangan. Saya ingin kau menjaga Melanie dari dekat mulai sekarang. Kamu kujadikan pengawal pribadinya. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ingat perjanjian kita. Jangan sampai identitas aslimu bocor. Penjahat itu mungkin sudah menyusup di Sukma Group. Lukas menyetujui permintaan Pak Haryanto. Seharian itu Lukas mencoba menebak siapa yang kira-kira bakal mencelakai Melanie. Ini ada pekerjaan orang dalam. Bersambung. 7. Keesokan harinya, Lukas cukup deg-degan dengan tugas barunya untuk mengawal Bu CEO. Artinya, dia akan punya banyak waktu berduaan dengannya. Aduhai. Halo. Lukas mengangkat telepon, nomor baru. Lukas. Terdengar suara perempuan. Awalnya Lukas tidak mengenali. Dengan siapakah ini? Turun ke lobi sekarang. Nadanya ketus sekali dan langsung ditutup. Lukas mengenali suara itu akhirnya. Itu dari Melanie sang CEO. Dia berdebar.
Ada apa ya kira-kira? Lukas segera naik lift dan turun menuju lobi. Di situ sudah ada Melanie menunggu di sofa lobi. Lukas menahan diri agar tidak melirik ke bagian paha Melanie. Tanpa basa-basi Melanie langsung melenggang ke arah pintu keluar. Lukas tahu dia mesti mengikutinya. Melanie jalan ke mobil sedan mewah yang sudah tersedia di depan lobi. CEO cantik itu berdiri berkaca pinggang satu tangan, gaya berdirinya bak model. Selama sekian detik Lukas terpana bengong. "Hei, bukakan pintunya untukku," perintah Bu CEO, membuyarkan khayalan Lukas. Lukas buru-buru membukakan pintu penumpang mobil itu untuk Melanie. Dia tampilkan senyum. "Gak usah cengar-cengir. Kata papa kamu ditugaskan untuk jadi supirku dan juga anjing penjagaku. Jadi gak usah GR," kata Melanie, tajam. Lukas agak panas dibilang anjing penjaga, tapi dia menahan diri. "Demi hubungan yang baik, gak usah GR dan kepedean. Kita gak jadi tunangan. Laksanakan saja tugasmu sekarang. Gak usah menggonggong," lanjut Melanie. Melanie masuk ke mobil. Lukas segera ke tempat duduk supir. "Mau diantar kemanakah?" "PIK, ke rumah teman. Itu alamatnya sudah kukirim," jawab Melanie ketus. Dia menyilangkan kaki dan menutupinya pakai bantal kecil. "Lurus saja matamu, tidak usah mengintip." Lukas melihat Melanie dari kaca spion tengah. Lukas menyalakan mobil dan membaca aplikasi peta. Mobil berjalan. "Suka mengintip itu penyakit loh," ejek Melanie. "Kejiwaanmu harusnya diperiksa. Aku heran kenapa orang sepertimu bisa direkomendasikan papa masuk ke Sukma Group." "Ada-ada saja." Lukas diam saja. Dia berusaha santai, tapi dikata-kata terus oleh perempuan yang disukainya, membuat hatinya panas. Kalau diajak bicara, jawab. "Kenapa? Kehabisan napas melihat perempuan cantik sepertiku." "Baik, Bu CEO. Aku janji tidak akan mengintip lagi," jawab Lukas melas. Hening sebentar selama 1 atau 2 kilometer perjalanan. "Aku tak heran kamu bisa doyan sama cewek seperti Sonya. Kalian itu memang selevel," ujar Melanie tiba-tiba. Lukas tersentak sedikit. Oh, Melanie sudah mendengar juga rupanya. "Maksudnya bagaimana, Bu CEO? Kamu tidak tahu ya? Sonya lantai 3 itu kan memang sundal. Dia suka godain cowok-cowok segedung." "Haha, kamu kena juga ya?" "Ya iyalah. Kamu kan memang otak mesum. Digoda sedikit ya kena. Memang seleranya seperti itu." Untuk perkara ini Lukas tidak tahan. "Jangan sembarangan menyebut orang sundal, Bu CEO. Lagi pula, dia lebih baik kok dari kamu." "Oh ya," Melanie tertawa mencemooh. "Dilihat dari mana? Sedotan Hong Kong. Ya, dia lebih baik kalau bicara." Melanie mencibir. "Cuma lelaki rendahan yang tidur sama cewek lagi mabuk." "Tidak seperti itu ceritanya, Bu CEO." Lukas tampak gelisah, dia ingin meluruskan gosip itu, tapi tampaknya percuma. "Halah, bilang saja, kamu memang manfaatin momen. Otak mesum oportunis." Lama-lama Lukas gerah juga. Kalau memang benar kenapa kamu cemburu? Tunangannya malah tidur sama cewek lain. Idi amit-amit. Menjijikkan kalian itu ya. Sudah menyetir saja sana, hardiknya. Lukas kembali menyetir sembari menenangkan diri. Dia mesti mengerem, untuk memikat hati Melanie. Dia tidak boleh bicara yang menyulut. Beberapa menit kemudian Melanie berkata lagi, "Di depan temanku nanti, lebih baik kamu diam saja. Gak usah banyak ngomong." "Kenapa ya, Bu CEO?" "Sudah gak usah banyak tanya. Nanti di sana kamu diam saja di pojokan, diam seperti anjing yang baik." Lukas diam. Sedih mendengar disebut sebagai anjing lagi. "Aku tekankan ya, meskipun papa bersikeras menjodohkan kita. Sampai kapanpun aku tidak akan menurutinya. Titik." "Ya, baik, Bu CEO. Aku menurut saja," jawab Lukas santai. Sisa perjalanan mereka habiskan dalam diam. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kediaman teman Melanie. "Melanie," seru seorang perempuan cantik dengan rambut panjang berponi sesampainya di rumah yang dituju di daerah PIK, Jakarta Utara. Perempuan itu memakai gaun pesta yang rendah dada dan tinggi paha. "Permata," seru Melanie. Mereka berpelukan erat. "Sudah lama ya kita tidak bertemu." "Iya, aku kangen. Kamu sih sibuk terus. Dengar-dengar kamu sudah tunangan ya?" Permata melirik ke arah Lukas. "Ah, gosip saja itu."
Lukas mendapati lirikan tajam Melanie, tanda agar dirinya jangan menyahut. Siapa cowok ganteng ini? Permata penasaran. Dia menjulurkan tangan minta disambut dan cium. Lukas menerimanya, mencium punggung tangan dan memperkenalkan diri. Saya Lukas. Nama yang bagus. Kamu tunangannya Melanie ya? Permata cekikikan. Melanie mencubitnya. Lukas bingung mau menjawabnya. Melanie memberinya sorotan tajam. Lukas mengunci mulut seketika. Sudah yuk ke situ, ajak Melanie. Lukas mengekor Melanie dan Permata yang bercanda panjang lebar. Dia mencermati rumah besar yang sedang mengadakan pesta ini. Banyak orang-orang perlente hadir di sana. Lukas tebak Permata bukan perempuan sembarangan. Keluarganya pasti kaya raya, sekelas dengan Melanie. Lukas mengecek ponselnya, mencari info tentang Permata. Oh, dia putri dari keluarga konglomerat Hari. Nama lengkapnya Permata Hari. Perusahaan ayahnya rekanan dengan Sukma Group. Di sekitaran tamu-tamu perlente itu banyak bodyguard berpakaian jas necis. Sementara Lukas masih pakai seragam satpam dari kantor. Dia merasa terasing di situ. Terutama orang-orang memandanginya dengan aneh. Kok ada satpam kantoran nyasar ke sini? Sementara Melanie dan Permata duduk di depan meja bar sambil cekikikan, Lukas berdiri beberapa meter dari situ. Matanya mengawasi Melanie. Cantik, sukses, tapi sayang, mulutnya kurang tata krama. Batin Lukas. Aku akan ubah itu. Lukas berdiri agak jauh, tapi dia masih bisa mendengar percakapan Melanie dan Permata. Itu tunanganmu kan? Tanya Permata, penasaran. Dia menggelitik Melanie. Melanie mendesah panjang. Dia mengangguk. Aku sudah minta papa untuk membatalkannya. Permata kaget. Lo kenapa? Tuh lihat, ganteng banget itu cowok. Bodinya juga bagus. Kalau aku mah mau dijodohkan sama dia, daripada sama Gary Tama si munafik itu. Dia itu satpam. Melanie menutup mukanya, malu. Terus, apa masalahnya? Apa kata dunia? Bodoh amat sama dunia. Yang penting kebahagiaanmu. Melanie geleng-geleng. Mana mungkin aku bisa bahagia sama dia? Ya sudah, gimana kalau kita tukar tempat? Ambil saja tuh Lukas. Permata tertawa. Ah, masa nyolong jodoh teman sih? Gak banget. Lalu Melanie bercerita tentang kejelekan Lukas. Bukti-bukti bahwa Lukas adalah otak mesum. Permata terus-terusan ketawa. Melanie jadi sebal tidak dianggap serius. Alunan musik dari DJ ternama memeriahkan pesta open house itu. Banyak tamu turun menari. Dari pintu utama, tiba-tiba masuk seorang perlente lagi yang dikawal 6 bodyguard. Dari gayanya sok sekali. Berasa dunia miliknya. DJ disuruhnya menghentikan musik. Lukas melihat orang itu dan langsung tahu kalau dia orang tidak baik. Permata mendesah jengkel. Ngapain datang sih? Padahal tidak kuundang. Laki-laki itu mendekati Permata. Bodyguard di sekelilingnya memaksa orang-orang memberi jalan. Lukas mengawasi itu. Dia mendekat ke Melanie dan Permata. Takut kenapa-kenapa? Sayang, kenapa bikin pesta kok tidak mengundangku? Laki-laki necis itu menyentuh dagu Permata tanpa izin. Kamu memang tidak diundang, Gary. Aku gak suka lagi sama kamu. Permata menepis tangan Gary Tama. Gary mendecak. Itu gak pantas. Apalagi kamu kan calon istriku. Lukas melihat sekitar rumah, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang tua Permata. Berarti ini pesta tanpa sepengetahuan mereka. Itu belum diumumkan. Aku sendiri menolak perjodohan ini. Aku gak mau menikah sama kamu, Gary. Permata membentak. Kenapa memangnya? Kamu nanti bisa punya segala yang kumiliki. Aku gak pengen semua itu. Aku bisa berusaha sendiri. Lagi pula, itu semua bukan punyamu. Tapi punya orang tuamu, ya kan? Gary tidak terima dengan perkataan Permata. Dia menjatuhkan guci mahal sampai pecah. Aku akan belikanmu guci yang lebih antik dan lebih mahal. Para tamu perlente kaget. Lukas heran dengan reaksi Gary. Dia geleng-geleng. Sudahlah Gary, lebih baik kamu pulang saja. Jangan buat tamu-tamuku tidak nyaman. Bodyguard Permata maju, menyuruh mundur Gary dan para bodyguardnya. Lukas pun terpanggil untuk bergerak. Dia lebih mendekat ke Permata dan Melanie. Tangannya bersiap mengepal. Kamu tidak akan kulepaskan, Permata. Ingat itu. Ancam Gary, telunjuknya tajam. Tatapannya kemudian beralih ke Lukas.
Posisi Lukas cukup dekat dengan Permata. Dia memicingkan mata, menunjuk Lukas juga. Bersambung. 8. Setelah kepergian Geritama dan para bodyguardnya, pesta berlangsung dengan damai lagi. Orang-orang lupa dengan kehadiran Geritama. "Jadi, betulan kamu suka ngintip roknya Melanie?" tanya Permata tiba-tiba. "Tamu-tamu pesta sudah pulang." Lukas tersedak. Saat itu Melanie lagi ke kamar kecil. Dia takut kalau Melanie mendengar ini dia bakalan mengamuk dan semakin memandang rendah dirinya. "Maaf." Permata tertawa melihat tingkah Lukas. "Itu tidak sengaja, aku lagi ikat tali sepatu," jawab Lukas. "Ah, tidak sengaja apa tidak sengaja, kok setiap hari?" Goda lagi Permata, tatapan matanya sayu-sayu manja. Lukas mengernyit. "Melanie sampai ngecek CCTV lo," bisik Permata. Lukas menepuk keningnya, kepalang malu. Pantas saja waktu pertama bertemu, Melanie sedemikian muaknya. Dia memperhatikan gerak-gerik Lukas ketika di lobi saat Melanie turun dari mobil. Pantas saja dia menolak pertunangan kalian. "Kamu membuatnya ilfil." "Ya mungkin kalau aku jadi cowok, aku bakal lakukan itu juga sih." Permata saat ini pakai gaun pendek juga. Pahanya terlihat agak kecoklatan karena efek berjemur. Indahnya mirip dengan keindahan paha Melanie. Permata menarikan jari di pahanya. Lukas berdeham, menahan lirikan matanya pindah ke situ. "Lihat saja tidak apa-apa. Kalau diizinkan, jangan sok menolak." Permata mengarahkan mata Lukas ke pahanya. Melanie sudah selesai dari kamar kecil. Bergabung lagi dengan Lukas dan Permata. Mereka berdua membetulkan posisi duduk. "Permata, makasih ya pestanya. Aku mau pamit dulu. Lukas, antar aku pulang," kata Melanie. "Wah kok buru-buru. Masih sore loh," bujuk Permata. Lukas mengecek jam, padahal sudah menunjukkan tengah malam. "Mesti beres-beres buat rencana besok. Sampai ketemu ya." Melanie memeluk Permata. "Oh ya, Lukas ikutkan?" tanya Permata. "Mau kemana kita?" tanya Lukas. Melanie menatap tajam matanya. "Ada acara kumpul bisnis antara keluarga pemegang saham di Sukma Group dan rekanan. Kumpulnya di villa keluargaku di Bandung. Kamu mesti ikut buat jagain Melanie. Kasihan dia jomblo," Permata menjelaskan. "Permata," desis Melanie sambil mencubit pinggang Permata. Setelah pamitan yang menghabiskan 15 menit ngerumpi, Lukas mengantarkan Melanie pulang. Di mobil, Melanie mengantuk. Dia memosisikan badannya untuk tidur. Roknya tersingkap. "Awas kamu kalau mengintip," desisnya kepada Lukas. Melanie sudah terlelap. Lukas tak kuasa menahan diri, dia memosisikan spion tengah sehingga bisa melihat paha dan belahan dada Melanie. Kadang dia menoleh ke belakang, mengagumi kecantikan Melanie. Darahnya menghangat, jantungnya berdebar. Lukas mengantar Melanie pulang ke apartemen mewahnya. Dia mengawalnya sampai ke pintu kamar. "Besok jemput aku pagi-pagi ya supir," pesan Melanie sambil mengantuk. Lukas tersenyum. Ketika pintu menutup, dia sempat melihat Melanie juga tersenyum. Keesokan paginya, ada ribut-ribut. "Supir dan penjaga macam apa sih kamu? Kamu terlambat menjemputku." Melanie marah-marah. Lukas baru sampai di apartemen Melanie jam 8 pagi. Maaf, aku pikir paginya jam segini," bela Lukas. "Pagi-pagi sudah buat kesal." "Ya sudah nih." Melanie melempar kunci mobilnya ketika dia berjalan mendahului Lukas. Lukas menangkap kunci itu. "Bawa semua koper-koperku." Lukas melihat ada 3 koper yang sudah siap di depan pintu apartemen Melanie. Susah payah dia membawanya. "Siap, Bu CEO." Lukas melaksanakannya tanpa menggerutu. Ototnya tahan, sudah terlatih. Sudah resmi, Lukas hari-harinya akan mengawal Melanie. Itu memberinya kesempatan untuk membuat Melanie jatuh hati. Lukas semalam bongkar lemari dan mencari setelan jas hitamnya. Dia kenakan hari ini. Dia tadi sudah berkemas. Ini sudah lebih pantas. Sampai di kantor Melanie dan Lukas menuju lantai 18, di sana Pak Haryanto sudah menunggu. "Ada yang mau dibicarakan. Kami sekeluarga akan pergi ke Bandung berkumpul di villa kediaman keluarga Hari. Ikutlah dengan kami, Lukas. Acaranya mungkin akan berlangsung 2 atau 3 hari. "Baik, Pak." "Oh ya, supaya kalian semakin dekat, kalian menginaplah satu kamar," kata Pak Haryanto dengan entengnya. Lukas berpikir ini adalah semacam tes.
Apakah Lukas pria baik-baik seperti yang Pak Haryanto bela di depan Melanie? Perkataan itu membuat Lukas dan Melanie kaget. Tidak, seru mereka berbarengan. Tidak, Pak. Apa-apaan sih? Melanie tidak mau. Nanti kalau Melanie diperkosa bagaimana? Melanie melengking. Lukas kaget mendengarnya, juga cukup tertohok dituduh seperti itu. Pak Haryanto mengernyit. Tidak mungkinlah. Lukas lelaki baik-baik. Melanie memutar mata tak sabar. Papa kan sudah lihat buktinya. Lukas ini cabul. Makanya Melanie sebenarnya tidak terima kalau dia jadi pengawal Melanie, apalagi jadi tunangan. Papa yakin itu hanya kesalahpahaman. Papa ini ngebelain dia terus. Dia siapa sih Pak sebenarnya? Gerutu Melanie. Dia tunanganmu dan penjagamu, jawab Pak Haryanto tegas, tidak mau didebat. Kan sudah dibilang, Melanie tidak setuju dengan pertunangan itu. Ya sudah deh, Melanie gak ikutan saja ke Bandung. Silakan Papa sekamar dengan Lukas saja. Oke, kalian tidak akan sekamar. Terserah. Tapi Papa pengen Lukas satu villa denganmu. Kalau mau silakan ajak Permata menginap satu villa dengan kalian. Hening yang canggung agak lama, oke kata Melanie akhirnya. Setelah rapat jam 11, lalu dilanjutkan makan siang, mereka bersiap-siap. Mereka berangkat setelah makan siang, Lukas menjadi supir buat Melanie. Barangnya sudah dia bawa juga dan taruh di bagasi. Pak Haryanto dan istri di mobil yang lain. Aku bukan pemerkosa, kata Lukas di mobil, setelah di awal perjalanan. Terserah. Di mataku, kamu seperti itu. Ketus Melanie. 3 jam perjalanan diisi dengan Melanie yang teleponan dengan Permata. Lukas sesekali mengintip lewat spion tengah. Posisinya sudah dia betulkan. Lukas akan buktikan, dia bukan lelaki seperti yang dituduhkan Melanie. Setelah beberapa jam perjalanan, dilanda macet di beberapa titik, mereka akhirnya tiba. Rombongan keluarga Sukma disambut baik oleh keluarga Hari. Permata berpelukan erat dengan Melanie. Padahal tadi malam mereka sudah berpesta. Permata cium tangan Pak Haryanto dan istrinya. Lukas membawakan koper-koper Melanie masuk ke villa tempatnya menginap. Yai, kita bakal curhat sampai subuh, kata Permata. Yai, bawa masuk koper-koperku ke kamar. Awas, jangan pasang kamera tersembunyi ya, pesannya ke Lukas. Lukas menganggap perkataan itu sebagai candaan. Dia jadi berpikir dan merasa bersalah, seharusnya dia tidak ketagihan mengintip rok Melanie. Jadinya dia dianggap penjahat kelamin terus sampai sekarang. Setelah beres meletakkan barang di kamar masing-masing, Lukas pergi mandi lalu mencari Melanie. Dia melihat Melanie dan Permata pergi ke kolam renang. Dia menyusul untuk mengawasi. Jangan dekat-dekat, mau nguping ya, sembur Melanie. Lukas angkat tangan. Oke, dia cari tempat duduk tidak terlalu jauh. Keduanya menghabiskan sisa sore menyaksikan matahari terbenam. Melanie merasa Permata memahami perasaannya. Situasi mereka berdua mirip. Mereka dijodohkan di luar kemauan. Gary Tama itu brengsek. Suka main cewek dan ringan tangan. Dia anak mama. Kalau kena masalah sedikit, langsung lapor ke orang tua buat diberesin. Aku gak suka cowok seperti itu, curhat Permata. Tapi, susah sekali menentang keputusan papa mama. Aku gak suka Lukas karena dia gak menghargai wanita. Matanya tidak bisa dijaga. Itu artinya dia dengan gampang melecehkan perempuan. Aku gak mau dicap sebagai CEO perempuan yang dinikahi satpam predator seksual. Lukas mendengarnya, itu membuatnya semakin ingin membuktikan yang sebaliknya. Kalau kulihat, Lukas tidak seperti itu. Mungkin ini sekadar salah paham saja, tanggap Permata. Buktinya kan sudah banyak, Permata. Kamu juga sudah lihat sendiri. Foto dan video bisa banyak tafsirannya, Melanie. Tapi kalau berinteraksi langsung, itu beda. Aku lihat Lukas baik. Aku yakin dia bisa jadi penjagamu yang baik. Kamu lihat apa yang ingin kamu lihat saja Permata. Kamu juga, Melanie. Coba deh, kamu beri sedikit saja kesempatan untuk lihat dari sudut pandang yang beda. Mungkin kamu akan berubah pikiran. Permata merangkul Melanie, berusaha memberinya pandangan baru. Mungkin juga malah menguatkan kesan pertamaku. Melanie melirik ke arah Lukas. Beri dia kesempatan, Melanie. Permata menggenggam tangan Melanie. Bersambung. 9. Saat makan malam tiba, dua keluarga makan malam besar di taman. Pesta barbeku.
Lukas memaksimalkan diri membantu jadi yang memanggang sosis dan daging. Peralatan barbeku pun Lukas yang bantu mengangkat ke tempatnya. Pandanganmu oke, Lukas, puji Pak Haryanto. Ayah dan Ibu Permatahari juga berkata demikian. Mereka berbincang santai mengenai prospek perusahaan masing-masing. Lukas menyimak sambil lalu. Kemudian Lukas menyajikan sosis dan daging panggangannya kepada Melanie dan Permata. Silakan, Bu CEO. Melanie mendengus. Permata tepuk tangan berterima kasih. Manis sekali, Lukas. Melanie sok-sokan tidak mau makan hasil panggangan Lukas. Dia buang muka. Coba deh, enak banget ini. Matangnya pas. Rugi kalau gak nyoba, bujuk Permata. Mending aku manggang sendiri. Melanie beranjak, mengambil sosis dan daging mentah lalu dia bawa ke pemanggang sendiri. Di atas sengaja tersengat panas pemanggang. Lukas buru-buru ambil batu es dan merawat luka bakar di jari Melanie. Melanie menarik tangannya ketika Lukas mau menghisap lukanya. Jorok. Oke maaf. Tempeli pakai es batu dulu biar tidak terbakar lebih lanjut, saran Lukas. Iya, sok tahu. Kenapa gak mau jarinya dihisap? Enak loh. Geli-geli basah, goda Permata, mendekatinya. Dia mencandai Melanie yang akhirnya makan sosis dan daging panggangan Lukas. Jorok kamu tuh kayaknya cocok sama Lukas, ketus Melanie. Dia kan jatahmu, Melanie. Aku mah gampang. Permata tertawa lepas. Setelah pesta barbeque usai, Lukas, Melanie dan Permata kembali ke villa mereka. Pak Haryanto ikut sebentar untuk melihat villa mereka. Di ruang utama ada TV layar lebar dan meja biliar. Permata menyalakan TV ke saluran musik. Dia joget-joget. Sementara Melanie duduk di sofa memegangi jarinya yang sakit tadi. Jaga mereka berdua ya, Lukas. Pesan Pak Haryanto. Siap, Pak. Pak Haryanto pamit ke villa bersama istrinya. Permata berjoget seksi sekarang. Melanie melirik Lukas yang memandangi Permata. Dia melempar bantal kecil ke Lukas. Kasihkan ya kamu. Lukas mengangkat alisnya dan menyeringai tolol. Ayolah Melanie, ikut sini. Masa aku dibiarin sendirian, ajak Permata. Melanie menggeleng keras. Oh aku tahu, gimana kalau kita ke diskotik saja? Bosan di sini doang. Capek aku pura-pura santun depan keluarga, usul Permata. Pergi ke sana sama Lukas, kata Melanie ketus. Permata mendekatinya. Oh, ada yang ngambek nih. Gak seru dong gak ada Melanie. Kita joget berdua. Lukas biar ngelihatin aja. Tapi kalau dia mau join ya gak apa-apa sih. Permata berbisik, ayo, beri dia kesempatan. Melanie paranoid. Nanti kalau salah satu di antara mereka mabuk, Lukas akan memperkosa. Kalau kamu takut dan kenapa-kenapa, aku yang akan tanggung jawab, kata Permata. Melanie mempertimbangkan. Oke deh, yuk ke diskotik, tapi nanti jangan pulang terlalu larut, kata Melanie. Asyik. Tapi, ke diskotik mana ya? Permata mengecek peramban di ponselnya. Lukas mengecek ponselnya. Kesini saja. Namanya Havana Club. Melanie semakin paranoid. Lukas yang memilih diskotiknya. Dia pun berbisik ke Permata. Ke Nirwana Club saja yuk. Lebih dekat, kata Permata, mengerti ketakutan Melanie. Mereka pun berangkat. Bawa mobilnya Permata, Lukas yang menyetir. Permata tampak girang sekali. Di mobil dia melanjutkan joget seksinya. Melanie mau tak mau malah tertawa. Sampai di diskotik ketiganya langsung menghampiri bar. Permata memesan bir 3 botol. Hei, Lukas, dudukmu agak jauhan ya, kata Melanie. Lukas pun menurut. Hei, kenapa? Jangan Lukas, kamu dekat-dekat sini saja. Sini duduk di sampingku, kata Permata. Melanie tampak cemberut. Oke deh, kita ikuti permintaan Bu CEO. Permata meminta Lukas duduk berjarak. Ya udah yuk, kita turun. Berdansa. Permata dan Melanie mengenang masa muda yang penuh kebebasan. Persetan dengan perjodohan. Melanie senang berdansa bersama Permata. Semenit 2 menit pertama dia begitu menikmati. Namun kemudian dia khawatir dengan Lukas. Dia melirik ke Lukas. Takutnya sedang menaruh obat bius di minuman mereka berdua. Nyatanya tidak. Lukas duduk diam saja mengamati mereka berdansa. Ajaklah dia berdansa, Melanie. Supaya kamu gak parno aja dari tadi, saran Permata.
Kebetulan musik berubah temponya menjadi syahdu. Melanie terdiam, mempertimbangkan usulan Permata. Halah kebanyakan bengong. Permata menuju Lukas dan menyeretnya ke lantai dansa. Menyajikannya ke Melanie. Lukas menawarkan tubuhnya. Melanie ragu-ragu menyambutnya. Kamu tidak taruh pil apapun ke minuman kami kan? Tuduhnya. Hei, aku bukan pemerkosa. Tidak percaya. Silakan cek kantong-kantongku. Melanie meraba dan merogoh kantong jaket, kemeja dan celana jeans Lukas. Ketika masuk ke kantong celana di atas sengaja menyenggol penis Lukas. Lukas berdeham geli. Itu dilakukannya sambil berdansa. Wah, langsung grepe-grepe. Dasar Melanie, kata Permata mengamati dari bar. Isi kantong Lukas dikeluarkan. Dompetnya dicek. Lukas sudah menyiapkan dompetnya agar hanya KTP yang sudah disuntingnya yang ada di situ dan beberapa lembar uang saja. Aku akan terus mengawasimu, desis Melanie. Dia melanjutkan berdansa dengan Lukas. Aku juga. Bagaimanapun, itu sudah menjadi tugasku sebagai tunanganmu. Hei, kita batal ya tunangannya. Melanie mendorong Lukas. Lukas menariknya lagi. Iya, aku mengikuti. Aku kan hanya anjing penjaga. Melanie mencubit perut Lukas. Sebenarnya tadi Lukas agak menahan napas ketika tangan Melanie meraba-raba tubuh berototnya. Rasanya dia pengin berlama-lama. Terutama ketika tidak sengaja Melanie menyenggol penisnya. Alunan musiknya semakin syahdu. Tanpa sadar Melanie meletakkan kepalanya di dada Lukas. Permata menyaksikan itu sampai terharu. Kamu harum, kata Lukas keceplosan. Melanie tersadar, dia langsung mendorong Lukas. Ambil kesempatan kamu ya. Aku cuma memuji. Trik penjahat kelamin. Tuding Melanie keras. Melanie meninggalkan Lukas di lantai dansa dengan raut sebal. Lukas bengong sebentar, bingung apa yang salah dengan pujiannya. Dia mengikuti pelan, kembali ke meja bar. Kalian mesra sekali dansanya, goda Permata. Dasar oportunis dia itu. Melanie memesan minuman baru. Dia tidak mau ambil risiko minum minuman yang ditinggalkannya tadi. Loh kenapa? Bukannya kamu yang grepe-grepe Lukas? Melanie memutar bola matanya. Ih, itu demi keamanan. Aku habis inspeksi dia. Takutnya bawa pil tidur. Astaga, kamu parno banget sih. Tapi ketemu gak? Melanie menggeleng. Kan, ku bilang juga apa? Lukas itu baik. Gak mungkinlah dia gitu. Melanie diam saja. Lukas kembali bergabung dengan mereka. Duduk beberapa kursi dari keduanya. Lukas melihat Melanie berusaha meredam kekesalannya dengan ngobrol bersama Permata. Lukas mengutuk diri sendiri karena sudah keceplosan. Tadi momen yang menyenangkan, begitu dekat dengan Bu CEO calon istrinya kelak. Kalau saja dia tidak keceplosan, Melanie tidak perlu cemberut terus. Hai, kenalan dong. Tiba-tiba seorang laki-laki mendekati Permata. Awalnya Permata tak menggubris. Lukas mengawasi laki-laki itu. Kok diam saja? Balas dong, goda laki-laki itu lagi. Apaan sih? Permata risih. Laki-laki itu tinggi besar. Boleh kenalan? Laki-laki itu menawarkan tangannya. Aku tak butuh kenalan. Ya, enya kau dari sini, tambah Melanie. Wah, galak. Aku suka yang galak. Hot, Permata berdiri, menghadap laki-laki pengganggu itu. Pergi kau. Mau kau dihajar oleh kakak iparku? Lukas tersedak birnya. Dia menunjuk mukanya sendiri. Melanie juga kaget sampai melongo. Permata mengangguk. Usir dia, kakak ipar. Lukas tak ingin bikin keributan. Dia tidak mau seperti kejadian di bank waktu itu. Tidak perlu bikin keributan. Kita pergi saja yuk dari sini. Permata memandang tak percaya. Melanie pun berharap Lukas memukul laki-laki itu. Pengecut, ejek laki-laki itu. Aku tak punya waktu meladeni ini. Ayo kita pergi dari sini, ajak Lukas lagi. Permata tidak terima. Lukas, hajar dia. Dia sudah menghinamu. Masa dibiarkan saja harga dirimu diinjak-injak? Melanie merasa tersentil. Lukas mengepalkan tangannya. Bersambung. 10. Kemari kau, jangan pengecut begitu, tantang si pengganggu. Beberapa langkah, Lukas memutar balik dengan entakan kekuatan. Bogemnya mengenai muka si pengganggu. Dia sampai menunduk. Sorry, kami gak jadi pergi. Kau yang perlu pergi dari sini. Begundal tengik, kata Lukas tegas. Pukulan yang beruntung.
Pukulan dari pengecut. Menyerang ketika lawan tidak siap, cemooh si pengganggu. Dia lalu mengambil botol bir dan memecahkannya. Orang-orang memekik. Kita lihat kau bisa menghindari ini atau tidak. Melanie kelihatan cemas. Permata pun sama. Si pengganggu terlihat begitu mengancam. Teman-temannya ada banyak di diskotik ini. Para pengunjung melihat pertandingan itu bakal berat sebelah. Mereka memihak si pengganggu sebagai pemenang. Apalagi dia bawa botol pecah. Bahkan ada yang memulai taruhan. Lukas siaga. Dia mencermati situasi. Semua memekik ketika si pengganggu melayangkan tangan berbotol pecahnya ke arah Lukas. Tak disangka oleh mereka, Lukas dapat menghindari serangan itu dan dengan mulus merebut botol itu lalu memecahkannya lagi di kepala si pengganggu. Dia sampai sempoyongan. Melanie yang paling kencang memekiknya tadi. Dia khawatir dengan Lukas. Kau sebaiknya pergi dari klub ini, Lukas memperingatkan. Jidat laki-laki itu berdarah. Kau yang pergi. Kau orang asing di sini. Klub ini markasku. Hei, aku cuma pengunjung yang mau minum-minum dengan tenang bersama tunanganku dan temannya, Lukas sumbar. Permata menowel Melanie. Melanie menutup muka, tidak tahu mesti bersikap bagaimana. Si pengganggu bangkit dan menyerang Lukas. Menyeruduknya sampai menabrak meja hingga terbalik. Lukas menyikut punggung laki-laki itu sampai dia bertekuk lutut. Lukas melakukan tendangan putar, menjatuhkan si pengganggu. Ditunggu beberapa menit si pengganggu belum bangkit juga. Jadi, siapa nih yang banci? Siapa yang pakai senjata pas berantem sementara lawannya enggak? Siul Lukas. Lawannya tidak bangun-bangun juga. Ya sudahlah, ayo kita pergi dari sini. Lukas mengajak Permata dan Melanie keluar dari diskotik itu. Belum sampai mereka mencapai pintu keluar, mereka dicegat oleh orang yang lebih besar lagi. Kepalanya botak. Ya, hajar dia Bang Oda, kata si pengganggu. Tahu-tahu sudah bangun. Kau tidak bisa pergi sebelum urusanmu beres di sini, kata Bang Oda. Lukas minta Permata dan Melanie cari tempat berlindung. Lukas meremas buku tangannya sampai bunyi. Orang yang disebut Bang Oda mendengus seperti banteng mengamuk melihat bendera merah dikibar-kibarkan. Lukas meledeknya dengan pose membokongi. Bang Oda langsung menyerbu Lukas. Derap langkahnya terdengar seperti gerombolan sapi. Sementara itu, di ruang monitor Nirwana Club, anak buahmu cari gara-gara terus, Juan Bahar, kata laki-laki di depan layar monitor. Laki-laki memakai jas putih necis mengkilap yang disebut sebagai Juan Bahar itu ikut menonton layar monitor. Ben lagi ya, selalu begitu kalau lagi cari cewek. Sekarang Bang Oda ikut campur. Segera hitung kerugian meja rusak dan botol pecah. Perintah laki-laki itu. Juan Bahar menyuruh anak buah di ruangan monitor untuk menghitung barang apa saja yang rusak. Kehebohan di ruang diskotik itu mengingatkannya pada kejadian beberapa bulan lalu. Seorang yang tak dikenal masuk dan meminta jadi bos. Juan Bahar dan anak buahnya menyerang orang itu. Orang itu sakti bukan main. Meski diberondong dengan peluru, dia begitu lihai menghindar dan menjatuhkan semua anak buahnya tanpa menggunakan senjata apapun. Dirinya pun akhirnya takluk. Orang itu kini jadi bosnya. Dia adalah laki-laki yang di depan monitor, namanya Anton. Juan Bahar mencermati gaya bertarung orang di diskotik melawan Bang Oda. Gerakannya mirip dengan Anton. Dia jadi penasaran. Bos kenal orang itu? Tanya Juan Bahar. Ya, siapa dia bos? Perlu apa kau mau tahu? Cemooh Anton. Menikmati sajian di layar monitor. Bang Oda sedang dibanting ke meja bar. Memecahkan banyak sekali botol bir. Sesekali dia bertepuk tangan, membela si tamu. Bagaimana cara menghabisinya? Anton mengambil rokok dan menyalakannya. Sehisap dua hisap, dia menyemburkan asap di muka Juan Bahar. Itu orang yang tidak bisa kau habisi. Percuma kau mengerahkan banyak anak buah untuk membela Ben melawan orang itu. Ingat waktu aku datang ke sini dulu. Anak buah yang ada di ruangan itu saling tukar pandang. Sama cemasnya dengan Juan Bahar. Mereka masih ingat rasanya patah tulang dihajar Anton. Juan Bahar cemas. Siapa dia bos? Dia abangku, kata Anton tanpa menyebut nama Lukas. Juan Bahar berkeringat cemas. Bisa banjir darah diskotiknya nanti. Sudah tidak usah takut. Dia tidak akan merebut diskotik ini darimu. Biarin Ben dan Bang Oda beresin urusan mereka sendiri. Gak usah kirim bantuan, putus Anton.
Goblok sekali si Ben. Juan Bahar memaki. Memukul meja saking kesalnya. Kembali ke klub, di lantai bawah. Keahlian Lukas bertarung membuat Melanie terpukau heran serta menerbitkan rasa cemas tak tergambarkan. Lawannya yang besar-besar dia hindar dan serang dengan gampang. Sebagai penjaga, Lukas mungkin bisa diandalkan. Tak heran ayahnya meminta Lukas untuk menjaganya. Hal itu membuatnya penasaran. Siapa Lukas sebenarnya? Keahlian macam itu tidak sembarangan dimiliki orang biasa. Tunanganmu hebat juga, puji Permata. Bukan tunanganku. Kan tidak jadi. Melanie mengingatkan. Jadi penasaran sehebat apa dia diranjang. Permata menggoda Melanie, meremas pahanya. Hei, apa sih? Melanie mencubit paha Permata. Di saat seperti ini malah membahas begituan. Kenapa kalian tidak sekamar saja sih? Biar dia bisa menjagamu 24 jam. Melanie mencubit paha Permata. Nanti aku kirim dia ke kamarmu saja ya. Kan kamu yang penasaran sehebat apa dia diranjang. Aku bercanda kok. Papa awalnya menyuruh kami tinggal sekamar. Tapi ya gak mungkin lah, kata Melanie beberapa saat kemudian, setelah asyik menonton pertarungan Lukas dengan orang-orang pengacau itu. Lo kenapa ditolak? Kan asyik, siapa tahu kalian bisa kenal lebih dalam. Permata membuat gestur bercinta. Permata, kan aku gak setuju sama pertunangan ini. Aku kan udah curhat. Permata nyengir. Sorry. Kembali ke arena perkelahian. Kalian apa tidak capek? Lukas masih santai menghindari pukulan demi pukulan Bang Oda dan Ben si pengganggu. Orang-orang di diskotik mau melerai dilarang oleh mereka. Para penjaga keamanan juga sudah diinstruksikan agar tidak mengganggu pertarungan itu. Lukas belum berdarah sedikit pun. Namun bajunya sudah ada robek sedikit kena pinggiran meja yang patah. Bang Oda dan Ben sudah berdarah-darah, tapi mereka masih terus gigih menyerang. Sampai kau berhasil ku habisi, kata Bang Oda. Tidak takut malah kebalik. Kalian yang habis duluan. Padahal aku gak ngapa-ngapain, ledek Lukas. Bang Oda menyeruduk. Lukas mulus menghindarinya sehingga Bang Oda malah menyeruduk tembok. Dia terhuyung. Meski begitu dia tetap gigih berdiri dan menyerang lagi. Lagi nunggu serangan pamungkas dari Kuya. Lukas memijat-mijat tangan, berpura-pura sedang mengumpulkan jurus. Keparat kau, seru Ben. Botol-botol berjatuhan. Ben mengambil botol dan hendak memecahkannya ke kepala Lukas. Lukas menendang botol kosong dan tepat mengenai jidat Ben, membuatnya terjengkang. Ah persetan dengan kalian. Aku habisi saja sekarang. Lukas melihat pengunjung diskotik sedang merekamnya. Ah persetan, biar sajalah. Lukas mengambil ancang-ancang. Dia melompat dan memberi tendangan memutar telak ke Bang Oda. Orang tinggi besar itu melayang ke udara dan terjatuh tak sadarkan diri. Para penonton yang bertaruh atas nama Lukas bersorak-sorai gembira. Ben masih mencoba bangun. Dia mengangkat tangan, posisi petinju. Hentikan kekonyolan ini. Terdengar suara dari speaker, menggelegar. Bersambung.